Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fitriani, kelas 1 AK. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan suatu materi yang bertemakan laporan hasil teks observasi. Baik, kita mulai mengenal apa itu observasi. Observasi merupakan penelitian yang salah satu teknik dalam mengumpulkan data yang digunakan dalam suatu penelitian tertentu. Sedangkan suatu teks hasil observasinya mempunyai pengertian isi teks menjelaskan tentang suatu informasi, baik itu hewan, tumbuhan, fenomena alam, hasil karya manusia, serta fenomena sosial yang sesuai dengan fakta. Untuk lebih lanjut, teks laporan hasil observasi merupakan sebuah teks yang memaparkan hasil observasi secara sistematik dan objektif yang sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada. Teks hasil observasi tersebut juga akan dideskripsikan bentuk, ciri, serta sifat umum dari suatu objek. Objek yang dijadikan observasi sendiri bermacam-macam, bisa manusia, hewan, tumbuhan, benda, serta beragam peristiwa yang sudah atau pernah terjadi di dunia ini. Kebanyakan orang-orang pun sering keliru dengan contoh teks laporan hasil observasi dengan contoh teks laporan hasil penelitian biasa. Padahal kedua jenis laporan tersebut sudah tentu mempunyai perbedaan dalam struktur isinya. Contohnya struktur laporan hasil observasi. Sebelum membahas lebih mendalam mengenai contoh teks laporan hasil observasi, maka terlebih dahulu harus mengetahui perihal laporan observasi secara umum. Terlebih dahulu, salah satunya laporan hasil observasi mempunyai struktur tersendiri, yang mana struktur tersebut berbeda dengan jenis laporan yang lainnya. Adapun struktur laporan observasi sendiri terdiri dari 1. Pernyataan umum atau klasifikasi. Artinya pernyataan umum atau klasifikasi merupakan pembuka dari teks. Bagian klasifikasi ini memberikan definisi atau informasi tentang hasil pengamatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, paragraf yang terdiri dari aspek yang dilaporkan. Bagian ini tersusun atau mencari informasi dari hasil observasi yang telah dikerjakan. Secara lebih detailnya lagi, paragraf tersebut berisi tentang urutan klasifikasi atau penggolongan mulai dari kelas yang paling besar sampai kelas yang paling kecil. Selanjutnya, ciri-ciri laporan hasil observasi. Yang mana membedakan dari ciri laporan hasil observasi dengan jenis laporan hasil penelitian lainnya adalah sebagai berikut ini. 1. Objektif. Apa itu objektif? Objektif adalah laporan hasil observasi harus disusun berdasarkan keadaan objek amatan tanpa ada pengaruh atau pandangan pribadi dari penyusun. Yang kedua, faktual. Apa itu faktual? Faktual adalah selain objektif, laporan juga harus disusun berdasarkan kenyataan lapangan. Hal tersebut agar mudah diuji kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, sistematik. Apa itu sistematik? Sistematik adalah laporan yang disusun pun harus secara sistematik atau harus secara teratur dan beraturan. Laporan juga harus sesuai dengan standar penulisan teks laporan hasil observasi itu sendiri. Yang keempat, ada objek. Apa itu objek? Objek adalah ciri-ciri laporan hasil observasi sendiri harus ada objek. Objek tersebut bisa berupa hewan, tumbuhan, manusia, atau objek lainnya yang berada di lingkungan dan alam semesta. Dikarenakan masih banyaknya orang-orang yang belum memahami tentang laporan
hasil observasi. Berikut ini merupakan beberapa contoh teks laporan hasil observasi yang bisa dijadikan referensi agar tidak keliru jika ingin membedakan atau membuat laporan hasil observasi. Adapun contoh teks laporan hasil observasi yang saya pelajari dan saya pahami adalah sebagai berikut. Contohnya kelinci. Kelinci merupakan salah satu termasuk hewan mamalia dari keluarga Lavoridae. Hewan kelinci ini bisa ditemui dengan mudah di berbagai daerah di muka bumi. Dahulu kelinci sendiri merupakan hewan yang sangat liar yang hidupnya di Afrika sampai ke bagian Eropa. Sampai saat ini secara umum kelinci sendiri dibagi menjadi dua, yakni kelinci liar atau bebas serta kelinci peliharaan. Dari fisik terutama pada bulunya, kelinci bisa dibedakan menjadi dua jenis, yakni kelinci yang berbulu panjang dan kelinci yang berbulu pendek. Sedangkan menurut ordernya, kelinci ini diklasifikasikan menjadi beberapa jenis yang Ion, Angora, Amerika, English, Himalayan, serta Dutch. Sedangkan makanannya sendiri, kelinci identik memakan sayuran wortel. Namun, setelah dilakukan observasi, faktanya kelinci juga dapat diberi pakan sayur-sayuran hijau, biji-bijian, umbi-umbian, serta ampas tahu. Setelah diteliti juga, daging kelinci sendiri bisa digunakan sebagai obat yang bisa menyembuhkan penyakit asma. Mungkin sampai sinilah pembahasan yang mengenai observasi. Ya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.